Hai semua, dengan saya di sini Bang Jasrel dan pada video kali ini eh, kita akan sedikit mewawancarai salah satu abang kita yang sedang menjabat di keanggotaan OSIS. Sebelum itu boleh perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dava Putra Perkasa. Saya kelas 9 di Sekolah Kaliban. Jadi di OSIS itu saya juga awalnya menjabat sebagai bendahara. Namun seiring berjalannya waktu ya saya jadi lebih dekat sama ketua OSIS ini sehingga saya mungkin bisa dibilang anggapannya wakil gitu lah. Oh, oke. Jadi semenjak hilangnya peran wakil ketua OSIS kita di sekolah Kaliban untuk beberapa waktu Bang Dava yang menggantikan peran wakil ketua OSIS. Yes, Nah, that's right. Nah, untuk itu bisa kita mulai untuk di pertanyaan pertama. Boleh, boleh silahkan. Uh, Menurut Bang Dava ini selama menjabat menjadi OSIS itu nyaman nggak sih? Sejujurnya ya nyaman-nyaman aja sih menurutku. Ya menurutku juga beberapa kali OSIS itu seru, namun ya kalau masalah tugas agak tergantung sih tugasnya apa. Oh, Jadi menurutku overall nyaman. oke. Iya sih. Uh, saya juga sebagai ketua OSIS ya, yang sedang mewawancarai Bang Dav juga jadi tahu gimana perkembangan OSIS di lingkup sekolah Kaliban. Untuk pertanyaan kedua, uh, hal apa yang tidak hal apa yang tidak membuat nyaman Bang Dava selama menjabat di OSIS? Kalau gak nyaman ya mungkin lebih ke karena anggota-anggota sih. Karena kan anggotanya kadang kalau pas contohnya kan saya bendahara nih, saya nagih kas mereka. Nah itu mereka susah banget bayarnya. Ya, Hmm, saya udah tagih dari 5 hari lalu. Itu 14 hari kemudian baru dibayar. Jadi saya nunggunya juga agak lama. Ya itu aja sih mungkin. Keluhannya emang sebagai bendahara perlu effort dan tenaga lebih ya dalam menagih kas. Karena nggak gampang. Bisa aja mereka yang terlalu sulit dibilang, kadang mereka sengaja menunda ya kan Ya sih. uang kas itu. Sebenarnya uang kas itu sebenarnya untuk kebersamaan. Apa yang udah dikumpulkan ujung-ujungnya kita pakai bersama. Cuma mereka nggak sadar akan hal itu. Betul nggak? Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga, menurut Bang Dava sendiri mempunyai keunggulan apa sih di dalam OSIS sampai bisa menjabat dua bagian di OSIS Kaliban sini? Keunggulan ya. Kalau jadi wakil ya mungkin saya emang overall bukan overall sih. Emang saya lebih dekat sama ketua OSISnya, yaitu emang Jasper sendiri. Nah, jadi karena dekat ya kami lebih bisa saling bekerja sama. Sehingga ya emang gampang aja gitu. Jadinya lebih enak buat ngobrol, buat bekerja sama. Kalau bendahara juga mengatur uang itu sebenarnya skill yang lumayan berguna. Karena di masa depan juga bakal kepake. Bener-bener kepakai. Betul, betul. Jadi ternyata bergabung menjadi salah satu anggota OSIS itu bukan hal yang merugikan ya kan? Iya, Karena apa yang kita pelajari sebelum masuk dalam dunia kerja, kita sudah mempunyai pengalaman di hal kecil dulu, seperti mengikuti kegiatan OSIS ini. nah bener. Tuh. Untuk pertanyaan keempat, Bang Dava, menurut Bang Dava, bukan menurut Bang Dava sih, maksudnya prestasi apa yang sudah dicapai oleh Bang Dava selama di sekolah maupun di OSIS? Kalau di sekolah ya, mungkin kalau di sekolah lebih ke penilaian saya. Contoh nilai di pelajaran. Kan saya termasuk ya, walaupun nggak pinter-pinter banget, tapi nilai saya juga lumayan. Terus kalau semisal lomba, nah itu kan pernah saya ada ikut lomba cerdas cermat yang ada diadakan di sekolah ini. Ya, Nah, saya ya kelompok saya menang dan itu udah jadi kebanggaan sih. Udah menurut saya prestasi yang bener-bener saya
Ya, seneng banget deh. Betul. Kalau dari OSIS, saya bukan gimana ya, saya bisa jadi lebih banyak bantu orang gitu lah. Kayak contoh anggota ada yang kesulitan, saya mungkin beberapa kali ada bantu. Nagih kas orang juga, saya juga makin lama coba berusaha buat lebih ramah, buat biar mereka ya gak merasa saya gimana lah. Paham. Oke. Jadi Ya, lanjut. Bang Dava lebih ke beralih tangan meskipun anggota nggak ada, walaupun ujung-ujungnya Bang Dava sendiri yang menghandle pekerjaan itu ya, tugas Yes. itu salah satu prestasi sih untuk kita yang di atasnya apa, jabatan tertinggi di OSIS, karena Bang Dava juga sebagai OSIS inti, dan dua-dua jabatan itu di OSIS inti, wakil ketua OSIS dan bendahara. Untuk pertanyaan ke 5, boleh gak Bang Dava sedikit menceritakan, nggak apa-apa, kita di sini kan kayak sharing gitu aja, ya. Oke. jadi semua diterima dengan lapang dada. Jadi menurut Bang Dava, kekurangan apa saja yang di dalam OSIS yang semenjak saya Bang Jesral memegang tangan di ketua OSIS ini, kekurangan apa yang harus diubah? Kekurangan ya, lebih ke bukan kekurangan banget sih, lebih emang karena ya orangnya aja. Penilaian. Nah, jadi di OSIS yang periode sekarang ini kan awalnya itu wakilnya itu ya Franciscus, anak dari kelas 8. Nah, itu karena kesulitan dalam berkomunikasi, jadi agak ribet buat ya komunikasi bareng lah, buat diajak kerjasama, buat info-info. Nah, jadi karena itu juga mungkin itu juga alasannya kenapa saya jadi dianggap sebagai wakilnya. Terus kalau kekurangan lainnya, mungkin emang beberapa anggota aja yang agak susah buat diatur. Kalau jadi OSIS kan anggapannya sudah jadi kewajiban ya. Nah, dimana tentu saja itu nggak boleh dong yang namanya membiarkan kewajibanmu gitu aja dan ambil hakmu sendiri. Itu gak adil dong, gak bisa gitu. Jadi mungkin kalau bisa diperbaiki ya, coba buat lebih berkomunikasi sama wakil. Kalau bisa pilih orang yang paling dipercaya buat jadi wakilnya, agar bisa lebih mudah diajak kerjasama. Lalu kalau anggota mungkin itu agak susah ya kalau mau dibenerin, karena kan emang itu tergantung kepribadian anggotanya tersebut. Ya mungkin itu aja sih. Oke, thank you Dav. Semua apa yang disampaikan dengan Bang Dava sangat dalam sih, karena apa yang disampaikan itu juga memang benar adanya. Kita lanjut pertanyaan ke 6. Iya, 6. Mungkin kita agak lebih cepat sih, karena kita nggak perlu wawancara yang bertanya gimana banget, ya kan? Ya. Oke. Sepanjang Bang Dava menjabat sebagai di OSIS ini, hal apa yang dibanggakan oleh Bang Dava sendiri? Mau OSIS dari tahun yang ini, kayak periode yang ini atau periode sebelumnya juga? Dari awal sampai sekarang. Jadi dari periode sebelumnya juga? Iya. Oke. Jadi kalau dari periode sebelumnya kan aku termasuknya joinnya agak telat lah, soalnya di pertengahan kan. Betul. Nah, itu walaupun nggak terlalu berdampak banyak, tapi setidaknya saya bisa membantu lah. Kayak contoh dulu kan OSIS masih dikit anggotanya, itu jadi saya mungkin ada bantu lumayan lah. Ya anggapannya kan dulu Jasrul ini juga di bagian multimedia. Betul. Nah, saya sebagai wakilnya di multimedia juga. Jadi keanggotaan. Nah, untuk periode yang sekarang kan saya di bendahara nih. Saya jujur cukup senang karena OSIS ini bikin saya juga coba buat lebih berkomunikasi dengan orang lain. Kalau gak ada OSIS mungkin saya agak ribet buat komunikasi sama adik kelas saya. Contohnya
salah satu anggota OSIS inti Christian. Ya, paham. Ya mungkin itu aja. Oke. Jadi yang dimaksud diceritakan sama Bang Dava itu masa jabatan OSIS periode tahun 2022 sampai 2023 sebelumnya. Jadi yang untuk sekarang itu dari 2023 sampai 2024. Nah, jadi pada masa 2022 sampai 2023 itu saya Bang Jesrel yang sekarang menjadi ketua OSIS sebelumnya menjabat di bagian multimedia. Nah, tapi dengan Bang Dava itu dia tidak termasuk dalam keanggotaan OSIS, hanya saja membantu di dalam organisasi OSIS ini. Jadi dia yang selalu membantu saya dari pertengahan saya menjabat di multimedia sampai sekarang lah, dia membantu saya full. Ibaratnya ya kayak sekretaris lah, gitu kan. Sekretaris pribadi, nice. Nah, jadi ya gitulah. Untuk kemarin juga pelepasan OSIS periode 2022 sampai 2023 Bang Dava juga ikut serta, karena bahkan kinerja dia tidak sebagai menjadi anggota OSIS aja lebih banyak daripada kinerja yang menjabat sebagai anggota OSIS. Nah, lalu untuk pertanyaan ke 7 karena di masa jabatan kita yang sudah mau habis ya kan ya, udah 2 bulan lagi, hal apa yang mau Bang Dava sampaikan ke adik-adik kita nanti yang kelas 8 setelah menjabat bukan, maksudnya yang ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS di bulan September nanti pada awal bulan Oktober lah. Oke. Jadi kayak pesan yang ingin saya sampaikan ke mereka. Oke. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan mungkin lebih ke ya OSIS mungkin agak ribet karena perlu waktu juga. Walaupun gitu ya OSIS juga punya banyak manfaat. Seperti lebih berkomunikasi sama orang lain, ya berbaur gitulah. Nah itu salah satunya. Untuk manfaat yang lain mungkin tergantung bidang sih. Kalau kalian mau jadi ketua OSIS, ya ketua OSIS mungkin jabatan yang sedikit berat karena benar-benar perlu banyak waktu kan. Kayak mengatur anggota, mengatur koordinator. Tapi walaupun gitu, kalian menurut saya ya pasti kalian bisa kok, santai aja. Kalian jangan terlalu panik, jangan terlalu grogi. Kalian harus bisa percaya diri dan tetap terus berkontribusi dalam OSIS ini, sehingga OSIS periode yang baru ini nanti bisa jadi jauh lebih baik daripada yang sekarang. Betul, karena kita sebagai abang kelas kalian yang menjabat OSIS sekarang juga merasa belum maksimal untuk menghandle kalian, betul gak? Ya betul. Nah, jadi kita bukan berharap kalian lebih menurun, malah kami berharap OSIS lebih berkembang agar berpengaruh dalam sekolah. Sekolah akan berpengaruh besar itu juga di dalam tangannya OSIS. Nah, untuk itu kami sebagai abang kelas, selama kalian benar tujuannya dan jelas untuk kebaikan bersama, abang dan yang lain, abang kelasnya bersedia menjadi tim ses, betul gak? Ya benar sekali. Jadi kita pasti sedikit lihat dulu sebelum kita memasuki kalian dalam pencalonan paslon ini, paslon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita melakukan kegiatan seleksi karena bisa kemungkinan besar pemilihan ini pasti ramai. Ya, betul gak? Karena dicampuri dengan 8 dan kelas 7. Jadi mereka bisa aja 8 atau 5. Nah, nanti kita seleksi, kita hanya pilih 2 paslon atau 3 paslon. Nanti akan dilakukan dengan ujian tertulis dulu. Terus apa yang mereka sampaikan itu masuk gak dengan visi misi mereka? Ya benar. Nah, terus cara mereka berbicara juga berpengaruh. Karena semua itu balik lagi ke cara kita berbicara di depan umum.
Kalau misalnya kalian tahu anime yang namanya judulnya Love is War. Ah ya tahu. Nah, itu anime OSIS juga sih, ya kan? Ya tahu. Nah, kalau misalnya kalian tahu karakter ada di sana, bendahara juga, Apa? dia Hikami. rambutnya panjang. Itu kayaknya menurut saya mirip Bang Dava sih. Enggak mirip sama. Itu Jadi kayak kesannya OSIS sekolah Caliban itu yang enggak gimana-gimana lah, maksudnya nggak terlalu mengekang, yang tetap mengikuti peraturan pasti harus sesuai kebijakan dengan OSIS. Nah, jadi nanti ditempel lah itunya, apa fotonya, animenya. ya lah. Nah, jadi kita di sini OSIS paling terseru ya hanya di sekolah Caliban. Walaupun kita belum proker kita yang awalnya pengen berkontribusi dengan sekolah lain sempat tidak terjalan karena ada sedikit kebentrokan yang nggak sesuai dengan Capsek sama pembina kita. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir sih, Dav. Udah terakhir ya? Ya. Juga ya. Nah, jadi menurut Bang Dava ada yang mau disampaikan lagi habis kita menutup pertanyaan wawancara ini? Ingin disampaikan ya? Kayaknya enggak juga sih. Lagi nggak ada ya? Ya lagi gak ada. Oke. Untuk itu terima kasih Bang Dava sudah bersedia jadi apa? Dilontarkan pertanyaan wawancara ini dan meluangkan waktunya. Mungkin segitu aja. Sekian dari saya Bang Desrel. Thank you. Ya. Oke, thank you, bye. Oke.